Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan Nova Ramadan dari Ilmu Hukum C angkatan 20 semester 6 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan membahas mengenai cara membuat surat somasi. Pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari somasi tersendiri. Somasi yang berarti teguran. Namun jika diartikan secara eksplisit bahwa somasi adalah suatu bentuk peringatan dan atau teguran dari satu pihak kepada pihak lainnya, peringatan atau teguran itu atas dasar telah terjadinya wan prestasi atau ingkar janji dan atau perbuatan melawan hukum PMH. Somasi kerap dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan ke ranah hukum. Baik, langsung saja kita membahas mengenai cara membuat surat somasi. Di sini saya akan membuat surat somasi wan prestasi yang di mana duduk perkaranya bahwa pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang beserta bunganya. Sebelumnya disclaimer dulu teman-teman bahwa data-data dalam surat ini sengaja dibuat fiktif. Oke? Baik, pertama-tama kita cantumkan terlebih dahulu kop logo atau surat. Misalnya jika kita dari LBH ataupun instansi terkait. Di sini kita harus mencantumkan kop atau logo surat. Namun jika kita membuat surat somasi secara mandiri, maka tidak perlu mencantumkan logo atau kop surat. Baik, selanjutnya adalah kita harus cantumkan tanggal dibuatnya surat. Di sini saya maaf, ini ada salah ketik, Juli. Bandung 8 Juli 2023. Ya, ini hanya contoh saja teman-teman. Selanjutnya kita juga cantumkan nomor dan perihal surat ini, di mana nomornya adalah nomor 1 somasi NRP 2023, kemudian perihalnya adalah mengenai somasi. Jika kita membuat surat somasi secara mandiri maka tidak perlu. Di sini hanyalah sebagai pemanis saja, pemanis dari surat somasi tersebut. Kemudian kedua adalah kita harus menjelaskan atau kita harus mencantumkan secara jelas identitas dari calon tergugat yang dituju. Dapat berupa perorangan atau instansi terkait. Berikut contohnya di sini kepada yang terhormat Surimi di Jalan SpongeBob, Kelurahan Petri, Kecamatan Sukitword, Kota Giari, Jawa Barat. Ya, ini hanyalah fiktif teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, jika kita sebagai lawyer atau advokat, maka kita harus menjelaskan bahwa kita sebagai lawyer dari klien kita dibuktikan dengan surat kuasa terlampir, juga dengan tempat kita atau kantor kita, kantor advokat kita. Di sini adalah kuasa hukumnya, kemudian di sini adalah kantornya, kemudian ini adalah surat kuasa terlampir. Kemudian setelah itu selanjutnya kita adalah menuliskan secara tepat poin serta duduk perkara yang menjadi permasalahan serta hal yang dituntut dari debitur yang lalai dalam hal ini. Di sini kita dapat lihat ya bahwa kami adalah surat kuasa hukum Indonesia dari Alex ya. Klien kita namanya Alex, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa oleh Alex. Apabila terdapat pihak-pihak yang mengaku sebagai pihak yang kuasakan selain kami, maka hal tersebut adalah tindakan yang merugikan dan akan kami proses secara hukum. Kemudian di sini ada duduk perkaranya, bisa dilihat teman-teman, poin nomor 2. Kemudian ada poin nomor 3. Kemudian
poin nomor 4 juga. Itu teman-teman ya. Ini adalah contoh prestasi sederhana. Ini hanya lalai di prestasinya seseorang tidak membayar hutangnya. Oke. Selanjutnya adalah berikan jarak waktu bagi calon tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada klien kita. Di sini kita memberikan tenggat waktu kepada calon tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada klien kita. Di sini contohnya teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita tentukan upaya hukum lanjutan yang nantinya ditempuh pada calon tergugat jika tidak bisa penuhi prestasi yang dituntut ya. Kita tentukan upaya hukum yang dapat ditempuh jika calon tergugat kita tidak memenuhi prestasinya kepada klien kita. Di sini kita akan menempuh penyelesaian secara hukum baik pidana maupun perdata. Oke. Selanjutnya adalah kita cantumkan nomor kita sebagai lawyer agar kita dapat dihubungi oleh calon tergugat jika mereka misalnya mempunyai itikat baik untuk melaksanakan prestasinya kepada klien kita. Di sini kita cantumkan di sini nama saya Nova Ramadan 0812 ya. Ini hanyalah fiktif teman-teman ya. Oke. Dan yang paling terakhir adalah kita cantumkan bubuhkan tanda tangan kita. Karena kita sebagai lawyer maka kuasa hukum dari klien kita, maka kita bubuhkan tanda tangan dari kita. Cukup tanpa perlu tanda tangan dari klien kita, cukup kita sebagai lawyer mereka ya. Cukup kita sebagai lawyer dan ini sudah sah secara formal. Baik teman-teman, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Ilmu Hukum C angkatan 2020 semester 6. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.